Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang jualan sayur yang sistem keliling ya. Jualan sayur sistem keliling ya, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Ini menurut saya pribadi. Tapi kalau menurut saudara-saudara yang lain mungkin masih ada yang perlu diperhatikan yang mungkin nggak saya sebutkan ya. Ya bisa menambahkan di komentar ya. Ini menurut saya pribadi ada beberapa faktor ya yang perlu diperhatikan khususnya untuk penjual sayur yang di situ keliling. Kenapa kok perlu diperhatikan? Karena itu nanti bisa mempengaruhi jualan kita ya, jualan kita. Nah, ini nggak perlu panjang lebar ya, nggak perlu panjang lebar biar durasinya nggak terlalu panjang. Masalahnya ini saya baru ya, bikin channelnya ini baru. Kalau jualan sayurnya ini udah lama, cuman untuk bikin channelnya ini masih baru, dan disitu belum terlalu paham tentang setting. Masalahnya kalau bikin konten terlalu panjang untuk pemula itu nggak bisa ya, mungkin ada caranya tapi saya belum terlalu memahami ya. Nah, ini langsung simpel aja ya. Yang pertama ya yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu masalah jam jualan, jam keliling. Itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau masalah kelilingnya itu jam pagi atau sore itu terserah ya, Anda mau milih pagi atau milih sore itu terserah. Yang penting Anda harus konsisten. Kalau aku mau keliling pagi, oke, pagi. Kalau pagi ya pagi terus. Semisal pagi jam 7 aku harus keliling, atau jam setengah 6 atau jam 6, berarti ya jam segitu kita harus setiap hari seperti itu terus. Nah, setiap hari seperti itu. Kalaupun kelilingnya pagi sama sore ya berarti kita harus pagi sama sore, jamnya juga harus sama ya, jamnya harus sama. Kenapa? Masalahnya kalau kita jualan keliling, apalagi zaman sekarang itu orang zaman sekarang ya, orang modern ini banyak yang mungkin sibuk atau gimana. Kalau orang itu sudah paham jam kita keliling, mereka itu kalau memang sudah langganan mereka akan menunggu ya, mereka akan menunggu kita datang. Semisal oh biasanya ini si ibu ini atau si bapak ini jualan sayurnya nyampe sini jam 8 kalau pagi ya, jam 8 atau jam 7 ya, nanti orangnya pasti nunggu. Kalau memang udah langganan itu seperti itu, karena ya orangnya nggak mau capek-capek kesana kesini. Kalau memang ada yang keliling itu nanti kita pasti akan ditunggu oleh mereka. Nah, itu masalah jam. Terus yang masalah jam lagi ya, kedua ini masalah lewat biasanya sampean atau kita itu jualan sayur lewatnya mana, rutenya itu lewat mana. Semisal pertama lewat jalur kiri. Nah, untuk berangkat pertama kita lewat jalur kiri, pokoknya berarti besok kita berangkatnya harus lewat jalur kiri ya, lewat jalur kiri. Terus masalahnya apa? Ada kemungkinan orang itu
pas kita lewat mungkin orangnya lagi sibuk di dapur, terus entah orang itu lupa, entah orang itu nggak dengar. Semisal kita jualannya itu pakai klakson, entah itu pakai klakson motor atau kita berteriak ya sayur atau gimana, memang kebiasaan orangnya itu menunggu datangnya kita jualan. Tapi karena mungkin waktu itu apa, orangnya itu nggak dengar atau mungkin masih repot, sehingga kita lewat mereka nggak tahu. Nah itu kalau kita jamnya itu tepat, terus lewatnya itu juga tepat, maksudnya lewatnya itu yang nggak kadang dari sini kadang dari sana, itu orang juga sudah bisa menebak, oh kalau jam sekian ini kira-kira masih di sana, berarti kalau aku mau menyusul itu masih bisa. Nah itu masalah lewatnya ya. Jadi yang pertama tadi jamnya harus konsisten, lewatnya pun harus konsisten. Terus biasanya posko pemberhentiannya di mana, itu juga harus seperti itu. Misal berangkat nanti untuk pos pemberhentian pertama kali di posko A, nah itu jam sekian. Kalau bisa untuk besoknya itu ya seperti itu. Jadi orang itu bisa, kalau orang itu sudah hafal, andaikan orang nanti itu ketinggalan sampean sudah lewat, itu orang bisa menebak, oh mungkin masih di sana, biasanya jam sekian masih di sana. Nah itu keuntungannya. Terus masalah jam, masalah jalur keliling. Terus kalau bisa itu kita apa itu, kalau bisa sayurnya itu ada yang sayur yang sudah dibungkus gitu, nah kayak sayur paket, sayur sop itu sudah dipaketin. Apa tuh, semisal bahannya beda daerah beda-beda ya, beda daerah itu beda-beda sayur sopnya. Ada yang sayur sopnya itu kentang, wortel sama kol, terus tambahannya kan yang pasti itu daun bawang sama daun sop. Terus ada lagi daerah lain mungkin ada tambahannya lagi, ada ditambah buncis. Nah itu kalau bisa itu sebagian ada yang sudah dipaketin. Nah dipaketinnya itu ya menurut kemampuan mereka. Kebiasaannya tuh orang beli berapa ya, 5.000 atau 10.000 atau bahkan 3.000. Nah itu nanti kita bikin yang 3.000-an ya, biasanya apa tuh daya belinya tuh seberapa, kan kita sudah hafal tuh. Jadi kita bikin yang 3.000-an atau yang 5.000-an. Nah nanti ketika orang beli itu udah kita nggak bikin lagi kelamaan atau gimana. Nah itu nanti juga bisa mempercepat, atau kita juga bisa mastiin kalau jam sekian aku harus nyampe di posko ini. Nah makanya apa, kita udah bikin sayur paket. Nanti kalau ada orang beli sop itu apa, kita langsung bisa ngambilin ini sekian, langsung bisa ngitung misal. Terus kayak ada lombok, itu bisa juga lombok, terus bawang merah, bawang putih, tomat, apapun itu bisa langsung dibungkus lombok ya, dibungkus 2.000-an atau 5.000-an atau gimana. Nanti kalau ada orang mau beli lomboknya 2.000, kita tinggal ngambil. Jadi dari rumah itu sudah kita bungkus, jadi kita jualannya itu cepat. Jadi kita datang ke posko, misal nyampe ke posko, orang sudah tahu jamnya kita datang, orang datang terus mau beli
ambil lombok, ambil ini, kita ngitungnya juga enak. Oh, shopnya sekian, 5.000 tambah lomboknya 2.000, sekian sekian sekian. Nah, udah gampang, simple, gampang. Terus enaknya lagi kalau kita bikin paketan seperti itu, kita udah bisa langsung menghitung untung kita ya, untung kita dari rumah. Semisal, oh modalku kol sekian, modal wortel sekian, modal kentang sekian, terus kita bikinin shop ya kan, kita bikin shop paketan, ini nanti jadi berapa bungkus. Nah, semisal kita ngambil kolnya setengah kilo, kentangnya setengah kilo, wortelnya setengah kilo, pokoknya bahan shopnya itu diambil setengah kilo, kecuali yang daun bawang sama daun seledrinya ya. Nah, itu nanti kita bungkus jadi berapa bungkus. Kalau dijual 5.000-an jadi berapa bungkus. Nah, itu kita langsung bisa ngitung itu untung kita itu. Oh, kalau ini habis semua, aku dari sekian bungkus paket aku udah untung 20.000 atau mungkin untung 10.000. Nah, seperti itu. Terus yang perlu diperhatikan lagi tadi apa? Tadi yang pertama jam, yang kedua jalur keliling kita, terus yang ketiga kalau bisa itu sayurnya dipaket-paketin, maksudnya dibungkus-bungkusin ya. Oh ya, ada yang ketinggalan. Keuntungan kita bikin sayur paket adalah kemungkinan di situ ada wortel atau kentang atau kol yang sudah agak lama, agak kemarin, yang di situ udah agak layu ya. Nah, kalau kita kebiasaan bikin sayur paketan, sop-sopan gitu, nah itu yang sudah lama itu kita bikin sayur paketnya ya, kita bikin sayur paketnya pakai yang lama. Nah, jadi kita nggak terlalu resiko, itu bisa meminimalisir resiko kita untuk membuang barang yang di situ sudah agak layu kan, seperti itu. Terus yang nomor 4 itu kalau bisa nomor telepon ya. Kalau bisa setiap pelanggan itu kita punya nomor telepon, terutama adalah nomor telepon yang ada WA-nya ya, ada WA-nya. Masalahnya ini zaman sudah semakin maju banget ya, udah semakin maju banget. Orang tuh kebanyakan pengen simple, nggak pakai ribet, nggak pakai lama. Jadi sebelum kita berangkat itu sayur, entah itu malam hari, entah kapan ya kita bikin paketannya itu. Jadi kalau kita sudah bikin paketannya, atau mungkin ada di situ ada sayuran yang baru, maksudnya baru itu ada sayuran yang lama nggak kita bawa kosong, terus pas waktu itu ada semisal, oh ini biasanya orang nyari ini barangnya barang baru, lama udah nggak ada, sekarang ada. Kalau kita punya nomor WA-nya orang-orang, kita bisa bikin status tuh, mungkin malam hari ya, malam hari kita bikin status, ada semisal nih brokoli atau bunga kol sekian harganya, terus sayur-sayur yang kita paketin itu kita buat status. Nah, kita buat status. Nah, biasanya ibu-ibu itu mikir besok mau nyayur apa, mau lauk apa, itu biasanya malam hari ya, biasanya malam hari. Nah, itu kalau kita bikin status, mereka ibu-ibu lihat, oh kebetulan ada ini, kebetulan ada ikan ini. Nah, di situ ada keuntungan ya, keuntungan dari kita. Nah, di situ adalah keuntungan kita ya, keuntungan kita karena ibu-ibu itu udah melihat status WA. Biasanya kan ibu-ibu itu kalau malam hari itu mikir oh besok nyayur apa, terus ikannya apa. Nah, karena kita sudah bikin status, itu keuntungannya ibu-ibu bisa langsung ada yang order, aku minta ini, aku minta ikan ini. Karena apa? Sayur yang kita mau jual besok itu sudah kita bikin status ya, atau sayur-sayuran yang mungkin di situ lama udah nggak ada, kebetulan ada, kita bikin status, ibu-ibu jadi pesan ya kan,
Jadi itu adalah sebuah keuntungan tersendiri ya untuk nomor-nomor WA itu memudahkan kita untuk belanja, memudahkan kita untuk jualan, terus memudahkan ibu-ibu untuk belanja. Nah, jadi ibu-ibu itu terbantu dan kita pun juga mudah untuk apa? Untuk jualannya cepat. Jadi berangkat itu mungkin udah ada yang order, oh ini untuk ibu ini untuk ibu ini. Jadi cepat, tapi kita dapat untungnya cepat juga. Nah, seperti itu. Masalahnya ibu-ibu kalau sekarang tuh kebanyakan itu pengennya yang cepet, simple, nggak repot-repot, nggak mau kesana kesini. Nah, jadi kalau memang dari sampean sendiri itu sudah upload status, nah itu nanti mereka juga bisa lihat, apalagi kalau bisa itu jualan kita itu dilengkapi dengan sembako. Nggak usah banyak-banyak dulu, maksudnya gini, ada kayak minyak goreng, terus kayak santan kara, terus sedikit-sedikit ada kecap, terus terutama bumbu rempah-rempah kayak kunyit, jahe, lengkuas, serai, itu ada, daun salam, itu lengkap. Nah, jadi mereka ibu-ibu yang mau belanja, konsumen kita itu merasa puas ya, belanja tempat kita itu puas. Mereka mikir udah, aku nggak perlu kemana-mana belanja, aku khusus ke abang ini semisal atau ibu ini, aku pokoknya belanjanya di sini. Masalahnya puas, mereka lengkap, barangnya komplit. Nah, itu ibu-ibu senang, terus kita sebagai penjual sayur juga senang. Nah, jadi sama-sama enak, sama-sama terbantu. Nah, seperti itu. Terus saya ulangi lagi ya, untuk yang perlu diperhatikan, yang pertama tadi jam, yang kedua adalah alur kita keliling ya, arahnya. Terus yang nomor 3 adalah kalau bisa sayurnya sayur paket, itu pasti ada untuk kita upload di status WA malam harinya. Terus nomor WA, nah nomor WA, jadi ada 4 faktor yang disitu perlu diperhatikan. Kalau memang 4 faktor ini sudah terpenuhi, insya Allah kita jualan semakin mudah dan ibu-ibu pun semakin terbantu dengan adanya sistem 4 faktor ini tadi ya. Terus kalaupun ada yang ketinggalan belanja, kalau ada nomor WA ya, itu bisa mungkin mereka WA, Bang, posisi lagi di mana? Oh, aku lagi di sini. Nah, mereka bisa menyusul. Terus kedua lagi, kalau kita mau libur ya, kita bisa update status, besok jualannya libur ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu sudah tahu kalau kita libur, jadi mereka nggak berharap ke kita karena kita sudah update status ya. Nah, seperti itu. Nah, terus mungkin kesempatan kali ini saya cukup sekian dulu untuk penjelasannya ya, yang terutama yang bagi saya faktor penting yaitu ada 4 tadi, jam, alur, terus sayurnya sayur paket, terus sama nomor. Untuk selebihnya kalau ada ya senior abang-abangku ini, teman-temanku, terus saudara-saudaraku ada yang menambahin, oke, nggak apa-apa, itu saya sangat suka sekali, tambahin apa taruh di komentar. Terus atau mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa langsung tanya di komentar ya. Terus kalau memang channel ini menurut saudaraku semua bermanfaat, silakan di subscribe, terus di like dan di komen. Nah, biar nggak ketinggalan info yang selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya kontennya mungkin bisa membahas yang lebih dalam lagi, atau mungkin kita membahas yang lain ya, karena belum pasti. Tapi kalau dari saudara-saudara sudah ada yang request, mungkin bahas ini, oke, insya Allah akan saya bikinin kontennya. Nah, terus
apalagi ya yang perlu disampaikan. Ya mungkin cukup sekian, dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.